Sebab sesungguhnya keselamatan itu hanyalah berasal dari satu nama, yaitu Dialah yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Shalom, shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi yang sudah berada di tengah-tengah dunia di akhir zaman atau di zaman Omega ini. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Yahweh, Bapa Sorgawi yang memakai tubuh Kesing, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Jesus Christ, Alpha dan Omega, yang memakai wadah tubuh Kesing, Saudara Aditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, yang memakai tubuh Kesing wadah, Ibunda Faye Hamdani. Salam hormat, salam kasih, dan salam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan bagi umat manusia, baik di zaman Alfa maupun di zaman Omega ini. Saudara-saudariku, di akhir zaman ini masih banyak beranggapan bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh daripada dunia ini, dijanjikan oleh dunia ini. Namun sesungguhnya jaminan keselamatan itu bukanlah berasal dari satu agama A atau agama B. Juga bukan berasal dari keselamatan itu berasal dari imam atau guru spiritual si A atau si B. Atau juga bahkan keselamatan itu bukanlah berasal dari gereja atau bangunan bait suci si A atau bangunan bait suci si B. Bahkan sekalipun bangunan itu terlihat megah dan mewah, tersusun rapi dan indah, namun tidak akan dapat menjamin keselamatan manusia itu sendiri. Tetapi setiap orang akan diselamatkan sesuai dengan iman kepercayaannya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mampu menyelamatkan baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Hanya Dia satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu janganlah bertolak ukur bahwa ketika kita bergabung dalam satu agama dengan satu gedung ibadah bait suci yang megah dan mewah, menjadi tolak ukur jaminan keselamatan bagi setiap umat manusia. Sebab sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ditulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sungguh cukup jelas saudara-saudariku dikatakan bahwa bait suci yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu marilah kita menjaga kekudusan hidup kita, tubuh kita, menjaga dan membersihkan, merapikan tubuh kita itu supaya jangan diserang oleh dan disusupi atau dimasuki oleh hal-hal yang bukan berasal daripada Kristus, baik itu melalui berbagai hal, termasuk salah satunya adalah melalui suntikan vaksinasi itu sendiri, yang merupakan tanpa disadari oleh manusia, yang menjadi genosida bagi tubuh iman masing-masing manusia yang menerima tanda binatang itu. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudariku, kita senantiasa menjaga kekudusan tubuh atau bait suci yang sesungguhnya itu, yaitu tubuh kita. Biarlah kita menyusun rapi, membersihkan, agar Tuhan Allah berkenan, bermurah hati untuk tinggal dan diam di dalam bait suci yang sesungguhnya itu, yaitu tubuh kita, hidup kita. Janganlah kita kotori dan nodai dengan iming-iming yang dijanjikan oleh dunia. Ketika menerima tanda binatang itu, maka akan menjamin kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan
apalagi sampai menjamin keselamatan. Sebab tidak seorang pun yang dapat menjamin keselamatan yang lain, hanya satu, Dia yang menjadikan kita ada dan menciptakan kita. Dialah yang dapat menjamin keselamatan kita. Oleh sebab itu, jangan serahkan tubuhmu, hidupmu, bait kudus Allah itu, yaitu hidupmu, ke dalam tangan si pembinasa keji itu, atau kepada si Lucifer itu, si ular naga tua yang menjelma sebagai malaikat, namun sesungguhnya adalah serigala berbulu domba. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, jangan mau tergoda atau terpengaruh oleh tawaran dunia ini. Namun biarlah kita terkoneksi dan terhubung dengan Roh Allah itu, supaya Roh Allah itu yang menuntun kita untuk dapat menolak setiap tawaran-tawaran dunia yang memakai tubuh casing manusia, yaitu yang melalui atau kaki tangan iblis atau Lucifer itu sendiri. Mari kita membuka hati kita, mari kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, menyatakan kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, agar Dia yang menuntun dan membimbing kita. Bahkan Dia yang mampu menyelamatkan kita. Dialah Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini di akhir zaman ini, yang memakai tubuh casing wadah seorang pria yang bernama Aditya Nugrahanto. Dialah yang telah dibukakan oleh Roh kebenaran itu, yang merupakan wadah casing daripada Tuhan Yesus Kristus itu di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, saya tidak memaksakan saudara-saudariku untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Tetapi biarlah kiranya saudara-saudariku sendiri terkoneksi dengan Roh Allah itu untuk menuntun saudara-saudariku tentang rahasia kebenaran firman Tuhan yang tersembunyi berabad-abad itu, supaya dibukakan juga kepada saudara-saudariku, sehingga setiap mata dan telinga rohani yang tertutup dibukakan oleh karena kemurahan daripada Dia, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Demikian saudara-saudariku yang dapat saya sampaikan. Marilah kita mengambil sikap pertobatan di akhir zaman ini, dan marilah kita menjaga bait kudus, bait suci Allah yang sesungguhnya, yaitu tubuh kita ini, dengan menolak tawaran dunia, dengan menolak tanda binatang itu yang saat ini gencar-gencarnya dari berapa tahun yang lalu sudah dipaksakan dan ditawarkan kepada bangsa-bangsa. Dan marilah kita dengan berani menolak segala sesuatu yang merusak tubuh kita, hidup kita, sekalipun itu dengan tawaran kesejahteraan, iming-iming kesehatan, dan iming-iming kenyamanan bagi tubuh kita. Oleh sebab itu, berhikmatlah, mintalah hikmat dan tuntunan ilahi itu, supaya kita jangan salah melangkah, jangan salah memilih akan kebaikan tubuh kita, yaitu bait suci Allah yang sesungguhnya itu. Bertobatlah, berjaga-jagalah, dan senantiasa membangun hubungan yang erat dan melekat dengan Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom Elohim.